Shalom buat kita semua. Yang menjadi topik renungan kita pada hari ini adalah menang dalam pergumulan, yang diambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ke-31. Beginilah firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia pasti memiliki pergumulan di dalam hidupnya. Ada yang mencoba menangani pergumulannya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, bahkan ada yang tidak mampu menghadapi pergumulan di dalam hidupnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dalam dunia ini manusia sulit terlepas dari masalah, bahkan setiap manusia memiliki pergumulannya masing-masing. Semua orang ingin menang dalam pergumulannya, sehingga mencoba untuk mencari solusi untuk mengatasi pergumulan dalam hidupnya. Dan banyak orang menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan hidup, tetapi tidak semua solusi bisa kita hidupi. Banyak solusi yang terkesan penuh kebijaksanaan, tetapi sebenarnya hanya omong kosong belaka. Bagaimana harusnya kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengenal Kristus, menghadapi pergumulan, dan bagaimana kita agar dapat menang dari pergumulan itu? Hidup Yakub penuh dengan pergumulan. Pergumulan hidup Yakub adalah pergumulan hidup seorang anak Tuhan, di mana pergumulannya adalah perjalanan menuju tujuan yang ditentukan Allah, yaitu tanah Kanaan. Allah telah menjanjikan tujuan itu kepada Abraham. Yakub dituntun Allah menuju tujuan itu. Perjalanan yang dihadapi oleh Yakub untuk menuju tujuan itu penuh pergumulan, namun itulah perjalanan Allah yang menjadi perjalanan orang percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yakub bergumul dengan Allah. Ini merupakan suatu hal yang baru dan istimewa, karena pergumulan yang dialami oleh Yakub bukanlah pergumulan manusiawi, melainkan surgawi. Pergumulan setiap orang yang sudah mengenal Kristus dan percaya kepadanya bukanlah suatu pergumulan yang kebetulan, melainkan pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita dapatkan. Apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup anak-anak Allah tidak terlepas dari campur tangan Allah. Pergumulan hidup kita, pergumulan hidup yang dialami Yakub merupakan pergumulan yang istimewa, karena ia bergumul dengan Allah, perjalanan Allah dalam hidupnya. Allah sedang bersama dengan engkau menuju tujuan Allah. Apakah tujuan Allah bagi setiap orang percaya? Bukanlah malapetaka, melainkan damai sejahtera. Yakub telah bergumul menghadapi abangnya Esau, menghadapi ayahnya Ishak, dan menghadapi mertuanya Laban. Kini ia bergumul melawan Allah. Diceritakan bahwa seorang laki-laki bergulat melawan Yakub. Laki-laki ini merupakan malaikat Allah, oleh karena itu dikatakan
kekuatan melawan Allah. Ketika laki-laki itu melihat tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Setelah terpelecok, apa yang ia lakukan? Yakub tidak lagi melawan laki-laki itu, tetapi ia tidak melepaskan laki-laki itu, melainkan memegangnya erat-erat. Laki-laki itu berkata pada Yakub, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub tidak mau melepaskannya. Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Sekarang Yakub minta diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus dan percaya kepadanya, pergumulan orang percaya adalah pergumulan untuk mendapatkan ataupun memperoleh berkat Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan ketika pergumulan menghampiri hidup kita? Ialah kita memegang Tuhan erat-erat, meminta Tuhan memberkati. Di sanalah pergumulan menjadi kesempatan untuk mendapatkan berkat dan damai sejahtera. Dengan demikian, kita dapat seperti Yakub yang menjadi orang yang menang dalam pergumulan hidupnya. Dengan demikian, kita dapat seperti Yakub yang menjadi orang yang menang dalam pergumulan hidupnya. Kemenangan yang dialami oleh Yakub, semuanya itu atas dasar campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kamu mengalami pergumulan, jangan hanya mengandalkan dirimu sendiri. Jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia, atau bahkan jangan menyerah terhadap pergumulan itu. Tetapi serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Mintalah berkat daripadanya, agar kamu dimampukan untuk melawan pergumulan yang engkau alami, agar engkau menang atas pergumulan hidupmu. Karena kemenangan akan terjadi ketika Allah datang ikut campur tangan dalam pergumulan hidup.